Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan materi kita. Yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan keseimbangan pada benda tegar. Yang lalu kita sudah bahas terkait dengan keseimbangan pada partikel atau pada benda titik, yang syaratnya disebut keseimbangan adalah jikalau hanya sigma F sama dengan 0 atau jumlah-jumlah gayanya yang ada pada titik tersebut, ada pada sistem tersebut, nilainya sama dengan 0 atau saling meniadakan. Dan pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu pembahasan keseimbangan benda tegar atau benda yang utuh, ya, benda yang dipandang utuh, bukan sebuah titik. Nah, syarat untuk mencapai keseimbangan setidaknya ada dua hal, karena benda tegar berpotensi memiliki dua gerakan ini. Yang pertama adalah gerakan translasi, sehingga syaratnya disebut seimbang benda tegar jikalau sigma F-nya sama dengan 0. Dan yang kedua, potensi yang kedua adalah bendanya akan juga mengalami rotasi, sehingga keseimbangan rotasinya atau sigma torsinya juga sama dengan 0, ya. Kedua syarat ini bisa kedua-duanya harus terpenuhi, bisa cukup salah satunya, ya. Nah, kita ambil contoh yang pertama, ya. Seperti ini misalnya. Pada sebuah dinding dihubungkan sebuah batang panjangnya 80 cm, ya, yang beratnya 18 Newton. Pada ujung batang, ya, digantungkan sebuah benda bermasa 3 kg. Ya, pada ujung batangnya juga dikaitkan sebuah tali, ya, tali penguat ke titik C, yang dari titik A ke titik C kira-kira 60 cm. Nah, pertanyaannya yang paling umum soal-soal seperti ini adalah berapakah tegangan tali yang ada pada sistem benda ini. Baik, ya, langkah pertama, nah ini perlu dicatat sama teman-teman semua. Langkah pertamanya untuk menjawab soal ini adalah uraikan gaya-gayanya, ya, uraikan gaya-gaya yang ada pada benda ini. Yang pertama, ya, selalu kita bisa mulai dengan ini. Bendanya punya massa, berarti punya W, ya, punya gaya berat W. Atau boleh teman-teman kalau menuliskannya dengan mg, ini sudah ada gaya berat batangnya, ya, boleh kita tulis W batang misalkan, seperti itu, ya, untuk membedakan. Ini W saja, ini W batang. Apalagi yang mungkin muncul tegangan tali, berarti ada tegangan tali ke sini, saya gambarkan arah salah satunya saja, ya. Kalau tegangan tali bentuknya miring, maka kita juga bisa uraikan, kan, ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti kalau ini miring, kita sebut saja dengan batang membentuk sudut alfa, begitu kan? Sehingga kalau kita refleksikan pada arah sumbu X ini, nah ini, ya kan, kita dapati besarnya adalah T, karena dia mengapit sudut, nilainya cos alfa, begitu kan? Ini juga sama kan, pada arah sumbu Y juga terdapat refleksi T-nya, yang besarnya adalah T sinus alfa. Oke, sampai sini saya kira ini yang uraian gaya-gayanya, ya, penguraian gaya-gayanya. Oke, selanjutnya setelah urai gaya-gayanya selesai, maka kita bisa tentukan, ya, mana yang akan jadi poros. Pada kasus soal ini, sepertinya kita harus memenuhi syarat setidaknya yang kedua ini, sigma torsinya atau momen gayanya harus sama dengan 0, sehingga kita butuh poros, ya. Misalkan, ya, poros yang harus dijadikan poros adalah bukan titik yang ditanyakan. Karena ditanyakan adalah T, maka jangan gunakan poros B, ya. Yang enak kita gunakan
poros A, ya. A sebagai poros. Karena bandanya seimbang, maka persyaratannya harus terpenuhi kan? Sigma torsi dengan poros pada sumbu A jumlahnya harus 0. Torsinya ada berapa saja? Sebenarnya ada 4 ya. Torsi pertama nih, torsi kedua, torsi ketiga, nah torsi keempatnya ini. Namun torsi yang keempat kita bisa abaikan karena dia berhimpit dengan lengan gayanya, ya, berhimpit dengan gayanya. Kita awali dengan penguraian torsinya mana saja, sehingga torsi A itu besarnya ini ya. Torsi batang saya sebut apa ya, BT ya, batang, yang kita sebut searah jarumnya kita asumsikan positif saja ya, karena lebih banyak, ditambah dengan torsi benda ya, torsi benda ini juga kita sesuaikan ya, WBT lah gitu ya, batang ini benda, WB begitu ya kan, dikurangi ya kan torsi yang terjadi pada tegangan tali arah sumbu Y, misalkan begini kita notasikannya. Kita uraikan, torsi adalah gaya kali dengan gaya, gayanya ini dengan gayanya ini kan ya, dengan gayanya ini, maka boleh saya tulis WBT kali dengan gayanya mana ini, gaya berat atau titik berat benda pada batang homogen, ini batangnya homogen, selalu ada di tengah-tengah ya, sehingga posisi gayanya ini adalah setengah dari panjang AB, saya tuliskan begini, ditambah torsi B, berarti ini kan benda adalah berat benda dikalikan dengan panjang AB begitu, dikurangi tegangan tali pada arah sumbu Y, maka besarnya adalah T sinus dari alfa dikalikan dengan AB. Oke? Ada angkanya semua? Ini ada ya angkanya, sudah ada angkanya, T sin alfa. Alfanya berapa? Ya, di sini tidak disebutkan besar sudutnya, tetapi diinformasikan kita bisa dapatkan dari ini. Ya, kita tahu ya, besarnya sinus ya, sinus dari sudut misalkan sudut A, berarti besarnya adalah depan gitu ya, depan atau sumbu Y dibagi dengan R, Y nya ini dapat 60, R nya mana? R nya sisi miring kan, sisi miringnya kalau 60 80 tentu sisi miringnya pasti ini ya, besarnya BC pasti 100 cm ya kan, sehingga kita dapatkan ya, langsung saja terus ujung alfa, maka sinus dari alfa dasarnya adalah 60/100 ya, 60/100. Boleh dituliskan juga sin alfanya adalah 6/10, atau dibagi berapa? Dibagi 20 ya, dibagi 20 besarnya adalah 3/5. Nah, ini yang bisa dipakai. Nah, setelah semuanya kita pastikan ada angkanya, masukkan angkanya. WBT sudah Newton ya, 18, masukkan kali setengah dari AB, AB nya panjangnya 80 cm, maka setengahnya ya, atau kita langsungin boleh, setengah dari 80 adalah 40 cm, ubah ke dalam meter, berarti 0,4 ya. Nah, tapi saya tuliskannya 4/10, saya lebih suka dengan pecahan biasa. Ditambah berat benda ya kan, ini baru masa 3 kg, maka beratnya adalah kali 10 kan,
kali mg, gravitasinya kita sebut saja 10, maka 30. Panjang AB nya berapa? 80 cm, berarti 8 per 10 begitu ya. Saya buat saja begitu, minus T sin, T yang ditanya sin alfa, sinnya berarti boleh kita langsung gantikan 3 per 5. AB nya, panjang AB 80 cm, berarti 8 per 10. Ini semua besarnya harus sama dengan 0. Gitu kan? Pindah ke sebelahnya. Ya. Kita lihat ini. Karena kita yang tanya T ya, maka T-nya pindah ruaskan ke sebelah kiri. Ya kan? Maka kita akan dapati besaran T-nya menjadi, ini kalau dikali berarti 24 per 50 ya. 24 per 50, 8 kali 3, 24, 5 kali 10, 50 T begini. Nah, tulisannya begitu, sama dengan ini, kita hitung berapa ini. Kalau ini masing-masing dibagi 2 ya. Kalau dibagi 2, maka ini 2, ini 5 begitu ya. 18 dikali 2, 36 bagi 5. Kita tulis saja 36 per 5 ditambah sebelah sini, kita bisa sederhanakan begitu kan. Tinggal 3 kali 8 hasilnya 24 begitu kan. 24. Oke. Karena di sebelah sini ya ada 5-nya, ada 5, maka kita bisa boleh 24 kali 5 per 5 sama dengan berapa? 24 dikali 5 berapa? 120 ya. 120. Maka kita bisa tuliskan di sini 36 plus 120 per 5. Di sebelah sini 24 per 50 T. Oke. Puluh sama 5 bisa kita sederhanakan ya. Ini jadinya 10 ya. Oke. Nah, bisa dibagi 2 lagi. Dibagi 2 sini 12, dibagi 2 sini 5. Kita tulis dulu jadi 12 per 5 T. Begitu. Sama dengan penjumlahan di sana kan. 156 begitu kan. 156 sehingga T sama dengan 156 ya kan, dikali 5 dibagi 12 ya. Berapa hasilnya? Oke. 56 dibagi 12 13 ya. Nah, 13 kali 5 hasilnya adalah 65. Maka tegangan tali di sini ya besarnya adalah 65 Newton. Prosesnya kira-kira seperti ini sampai dengan sini. Mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.